Baik, kami dari SKDB 6 hari ini akan mempresentasikan student project Block Evidence Based Medicine dari yang prognosis expect. Baik, saya akan melanjutkan dengan Ratna Sri Armugam dengan NIM 251. Saya akan mempresentasikan introduction. Baik, yang introduction-nya baik untuk internal hemorrhage ya adalah kondisi yang di mana bleeding-nya berlaku di intracranial ward. Dan juga untuk intracranial hemorrhage ada beberapa tipe seperti epidural hemorrhage, subdural hemorrhage, supracranial cranial hemorrhage dan intracranial hemorrhage. Dan juga research-nya harus dilakukan kerana bagi untuk kasus ini masih mortality dan morbidity-nya masih tinggi dalam kasus anak-anak. Dan juga di mana kerana perdarahan intrakranialnya masih merupakan penyebab morbiditas dan mortalitas yang tinggi pada anak-anak, penelitian perlu dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan kita tentang penyakit ini. Dan juga critical operation-nya juga harus melakukan untuk mengetahui banyak info dari jurnal ini. Baik, untuk case study-nya, intracerebral hemorrhage yaitu ICH, a form of stroke syndrome result from the rupture of intracerebral vessel. The parents of children 2 years old with hemorrhage stroke asked to the doctor about their quality of life after the disease. The doctor wants to find the best evidence to determine long-term prognosis of intracranial hemorrhage in children. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan sama temannya. Baik, perkenalkan nama saya Gabriela Angela dengan 3 digit NIM terakhir 105. Selanjutnya types of question. Next. Next. Ya, jadi types of clinical question. Jadi untuk menentukan tipe pertanyaan akan membantu kita dalam mengidentifikasi metode penelitian yang akan memberikan bukti terbaik untuk menjawab pertanyaan. Lalu memilih evidence-based practice tools untuk mencari bukti jurnal. Lalu juga bisa memilih evidence filters berdasarkan database menggunakan metode penelitian yang sesuai. Beberapa tipe pertanyaan yaitu terkait terapi, pencegahan, diagnosis, prognosis, dan juga etiologi. Dalam kasus ini, tipe pertanyaan yang digunakan adalah prognosis, yaitu pertanyaan mengenai kemungkinan perjalanan penyakit pasien, dan jenis studi yang dapat menjawab pertanyaan ini adalah cohort dan atau case control. Next. Juga foreground question, di mana background question ini menanyakan tentang pengetahuan umum terkait kondisi medis, tes, atau pengobatan. Tipe pertanyaan ini biasanya menanyakan siapa, kapan, di mana, bagaimana, dan kenapa terkait kelainan, tes, treatment, atau komponen healthcare lainnya. Pada kasus ini, dari background question adalah manifestasi klinis dari intracranial hemorrhage. Foreground question menanyakan mengenai pengetahuan spesifik untuk mengambil keputusan klinis. Lalu foreground question ini memiliki 4 komponen penting yang dikenal sebagai PICO, di mana P-nya ini adalah patient atau populasi atau problems, I-nya ini adalah intervensi atau prognostic factors, C-nya ini adalah comparison atau control, dan O-nya ini adalah outcome. PICO lebih detail akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan saya pada slide berikutnya. Pertanyaan ini biasanya berhubungan dengan pasien atau populasi spesifik dan membandingkan 2 obat atau 2 treatment. Mungkin bisa dilanjutkan. Baik, perkenalkan saya Kadek Prasetya Pratiwi dengan NIM 3 terakhir 036. Sini saya akan melanjutkan tentang clinical research question, yaitu PICO. Yang pertama adalah P atau population atau problem, di mana pada hal ini adalah children with intracerebral hemorrhage. Selain itu, kami juga mencari sinonimnya dari children dan juga intracerebral hemorrhage ini, atau yang mendekati. Dari children sendiri, terdapat 2 kesamaan yang lainnya dengan pediatrik dan juga pediatrik, sedangkan intracerebral hemorrhage ada yang berdekatan itu intracranial hemorrhage dan juga hemorrhage stroke. Lalu yang kedua, I atau intervention, indikator atau indeks tesnya. Biasanya pada I di case prognosis biasanya tidak applicable, tapi bisa sebagai prediktor faktor seperti volume of ICH itu sendiri atau clinical grade on GCS. Lalu untuk C atau comparator atau kontrolnya tidak ada.
Dan O atau outcome sendiri itu outcome, predictor, survival, mortality rate, prognosisnya, quality of life, dan disease progression. Next. Jadi setelah melakukan penelusuran PICO, kita dapat melakukan foreground question-nya. Yang pertama itu how is the outcome or quality of life in children with intracranial hemorrhage. Yang kedua, how does the disease progression in children with intracranial hemorrhage. Dan yang ketiga, does the volume of ICH influence the outcome of children with intracranial hemorrhage. Next. Baik, selanjutnya saya Olivia Safira dengan NIM 175. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang journal searching. Next. Berdasarkan dari PICO dan pertanyaan penelitian klinis yang telah dirumuskan tadi oleh teman-teman saya, di mana maka dilakukan pencarian dari jurnal yang relevan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Di mana pencarian jurnal yang begininya yang akan menyediakan referensi medis berupa jurnal dan e-book. Di mana di sini berikutnya akan ditampilkan seperti pada tampilan yang ada di layar, untuk tampilan PubMed-nya sendiri dan bisa diisi pada bagian kolom-kolom tersebut untuk pengisian sehingga dapat menghasilkan banyak referensi di bagian, nanti akan ada tampilan di bagian bawah sesuai dengan referensi yang ada dan jurnal-jurnal yang paling berhubungan dengan kata kunci kita atau pada bagian PICO dan pertanyaan penelitian klinis tadi. Next. Perkenalkan, nama saya Nimada Edia Santi dengan 3 digit terakhir 195. Dari hasil penelusuran jurnal-jurnal melalui PubMed, di sini kami menemukan 7 jurnal teratas yang menurut kami relevan dan dapat menjawab pertanyaan klinis yang sudah diformulasikan sebelumnya sesuai dengan formulasi PICO yang berkaitan dengan outcome atau prognosis dari anak dengan non-traumatic intracerebral hemorrhage atau hemorrhagic stroke, di mana judul dari jurnal tersebut diantaranya yang pertama, ada treatment of pediatric intracranial aneurysm, case series and meta-analysis. Kemudian yang kedua yaitu non-traumatic pediatric intracerebral hemorrhage. Yang ketiga yaitu risk factors for intracerebral hemorrhage in the general population, a systematic review. Yang keempat, prognostic models for intracerebral hemorrhage, systematic review and meta-analysis. Yang kelima yaitu etiology, clinical characteristic, and prognosis of spontaneous intracerebral hemorrhage in children, a prospective cohort study in China. Yang keenam yaitu neurologic outcome predictors in pediatric intracerebral hemorrhage, a prospective study. Dan yang terakhir yaitu outcomes in children with hemorrhagic stroke, di mana ketujuh jurnal ini kita dapat peroleh full text-nya. Jadi bisa dianalisis lebih lanjut. Perkenalkan, nama saya Janita Rika Natasha dengan 3 digit terakhir 115. Jadi berdasarkan 7 jurnal yang udah terkumpul, kita milih 1 jurnal untuk penilaian kritis yang outcomes pada anak dengan stroke hemorrhagic. Jurnal ini diterbitkan pada tahun 2013 yang merupakan studi retrospektif. Dilihat dari tingkat pembuktiannya, sebenarnya jurnalnya pada level 4, namun jurnal ini digunakan karena dapat menjawab sebagian besar pertanyaan penelitian klinis di atas. Dan tidak ditemukan jurnal yang level 1, 2, atau 3 itu yang terkait menggunakan rumusan skenario PICO. Next. Ini buat ngelihat level-levelnya jurnal itu. Next. Selanjutnya, saya Hans dengan 3 digit yang terakhir 026 akan melakukan pembahasan kritika appraisal. Next. Dimulai dengan penilaian kualitas. Next. Saya akan membahas kualitas jurnal ini terkait dengan pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apakah sampel yang telah ditetapkan representatif dikumpulkan pada titik yang sama, yaitu di awal perjalanan penyakit mereka? Jadi berdasarkan jurnal, jawabannya ya, sampel dikumpulkan pada fase yang sama, yaitu perdarahan subarachnoid simptomatik dengan perluasan ke parenkim atau ventricle atau perdarahan intracerebral. Pengambilan sampel berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi
yang ditampilkan dalam jurnal sesuai dengan tangkapan layer yang ditampilkan dalam slide ini. Next. Pertanyaan kedua, apakah dilakukan tindak lanjut yang cukup lama dan lengkap pada pasien? Berdasarkan jurnal, jawabannya ya. Tindak lanjut pada pasien dilakukan cukup lama dan lengkap, yaitu selama beberapa tahun. Jurnal ini melaporkan 31 pasien yang selamat dinilai pada median 11,4 tahun setelah perdarahan. Tindak lanjut dilakukan secara komplit meliputi fisik, emosi, psikologis, kognitif, dan kinerja dari pasien. Tindak lanjut juga dilakukan pada orang tua atau pengasuhnya terkait keadaan emosi dan stres dalam merawat pasien. Next. Selanjutnya, saya Komanggia Kuneksuma Putri dengan 3 digit yang terakhir 035 akan menjawab pertanyaan nomor 3. Apakah kriteria outcome dinilai secara objektif dengan menerapkan teknik blinding? Jawabannya masih belum jelas. Mengapa? Karena di jurnal tersebut hanya dijelaskan terkait dengan penerapan blinding pada research assistant yang menilai outcome yang berkaitan dengan intracerebral hemorrhage ratio, di mana research assistant tersebut tidak mengetahui riwayat klinis dari pasien. Kemudian jurnal tersebut juga tidak menjelaskan secara lebih lanjut apakah peneliti itu diterapkan teknik blinding juga atau tidak dalam menilai outcome lainnya, atau seluruh outcome memang dinilai oleh research assistant saja. Next. Next. Untuk soal nomor 4, jika subkelompok yang diteliti itu memiliki prognosis yang berbeda, apakah ada adjustment pada faktor-faktor prognosisnya? Jawabannya iya. Jadi dalam penelitian tersebut, untuk mengontrol variabel confounding, dilakukan adjustment terhadap beberapa faktor risiko atau faktor prognosis seperti lokasi primer dari pendarahan, kemudian perluasan ke ventricle, lalu rasio pendarahannya, diagnosis, dan juga skor GCS awal pasien. Nah, untuk adjustment ini sendiri menggunakan teknik analisis multivariat logistik regresi. Next. Next. Untuk soal nomor 5, apakah terdapat validasi pada kelompok independen dari pasien? Jawabannya iya. Jadi pada jurnal tersebut di bagian pendahuluan disampaikan ada beberapa penelitian sebelumnya memang sudah membahas hubungan antara rasio pendarahan intracerebral dengan outcome pasien, di mana semakin besar rasionya atau rasio yang lebih besar dari 2% atau 4% itu dapat memicu outcome yang lebih buruk pada pasien anak dengan stroke hemoragik. Kemudian peneliti pada jurnal ini juga sebelumnya sudah melakukan pilot study di mana dapatkan hasil bahwa penyebab spesifik dari stroke hemoragik seperti kelainan pembuluh darah intrakranial itu cenderung memiliki hubungan yang lebih erat dengan survival atau kelangsungan hidup dari pasien dibandingkan dengan penyebab lainnya. Next, bisa dilanjutkan. Sekarang kita akan bahas mengenai importance. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sarah dengan 3 digit yang terakhir 085. Next. Untuk pertanyaan pertama yaitu, how likely are the outcomes over time? Jadi, menurut jurnal, penelitian ini dirancang sebagai studi kasus retrospektif, yang berarti penulis jurnal memilih kasus-kasus spesifik sebelumnya dan cukup baru untuk didokumentasikan. Pada total 59 kasus yang memiliki perdarahan non-traumatik yang telah dipilih oleh penulis. Hasil dari setiap kasus tidak terjadi dalam satu waktu. 20 pasien meninggal karena pendarahan atau penyakit terkait. Dan penulis melakukan tindak lanjut pada 19 orang yang selamat. Kebanyakan yang selamat memiliki defisit neurologis ringan sampai sedang. Tetapi banyak yang melaporkan gangguan fungsi sekolah atau fisik. Next. Untuk pertanyaan nomor 2, how precise are the prognostic estimate? Dari tabel berikut, dapat dinilai seberapa tepat perkiraan prognostik tersebut. Tabel ini menunjukkan hemorrhage lebih dari 2% versus 2% yang dinilai berdasarkan 2 penilaian, yaitu the King's Outcome Scale for Childhood Head Injury atau COSCI and Recovery and Recurrence Questionnaire RRQ. Pada hemorrhage lebih dari 4% versus 4%, penilaian yang digunakan juga sama dengan COSCI dan RRQ. Untuk OR, 95% World CI, dari hemorrhage lebih dari 2% versus 2%, dengan penilaian RRQ dan hasilnya adalah 1,70, dalam kurung 0,51 sampai 5,67. Dengan skor ini, kita bisa lebih yakin dengan hasil penelitian. Hal yang sama terjadi pada hemorrhage lebih dari 2% versus 2%.
Dengan penilaian Cauchy yang memiliki nilai OR 95% World CI, yaitu 0,43, dalam kurung 0,13 sampai 1,46, yang bahkan memiliki nilai lebih kecil dan kita dapat merasa lebih yakin tentang hasil studi. Namun pada hemorrhage lebih dari 4% versus 4%, dengan penilaian RRQ terdapat hasil OR 95% World CI yaitu 6,73 dalam kurung 1,68,27,01 yang memiliki prediksi hasil lebih buruk secara signifikan, dan penilaian dengan Cauchy hasil OR adalah 7,04 dalam kurung 1,74 sampai 28,57 yang memiliki prediksi yang sama. Bisa dilanjutkan dengan Baik, selanjutnya saya Alicia Madeline dengan 3 digit NIM terakhir 135. Jadi saya akan menjelaskan mengenai applicability-nya. Next. Untuk soal yang pertama, jadi apakah pasien dalam studi mirip dengan kasus? Jadi berdasarkan di jurnal, ini subjek inklusinya adalah anak-anak dengan ras kulit putih, Afrika Amerika, dan juga satu yang tidak diketahui. Sehingga hasil dalam jurnal tidak dapat dipastikan apakah bisa diterapkan dalam kasus ini atau tidak. Sehingga diperlukan penelitian yang lebih lanjut dengan karakteristik yang lebih luas, sehingga dapat lebih aplikatif. Next. Next. Untuk soal yang nomor 2, jadi apakah evidence-nya bisa membuat dampak penting secara klinis? Jadi penentuan outcome intracranial hemorrhage pada jurnal berdasarkan RRQ, lalu Cauchy, dan juga brain volume ratio. Jadi berdasarkan jurnal, pendarahan lebih dari 4% dari rasio volume otak memprediksi hasil lebih buruk pada anak-anak. Jadi volume pendarahan dapat menjadi prediktor kematian, gangguan, dan juga kualitas hidup yang buruk. Jadi ini bisa menjadi dampak yang penting secara klinis. Next. Baik, selanjutnya kita akan bahas mengenai evidence application pada populasi kita atau pada masyarakat awam. Sebelumnya perkenalkan nama saya Adrian Gerianta Garinda dengan 3 digit NIM terakhir 005. Bisa di next. Baik, jadi di sini ada 2 poin penting. Yang pertama ada populasi, di mana seperti yang tadi sudah dibahas di tahap applicability sebelumnya, populasi pada penelitian yang dilakukan di Amerika Serikat mencakup lebih banyak orang atau anak dari ras kulit putih. Sementara di Indonesia sendiri, populasi ras kulit putih sangat terbatas atau hampir mendekati tidak ada. Sehingga selain itu terdapat perbedaan pola hidup, sistem politik, serta sistem kesehatan di antara Amerika Serikat dan juga Indonesia yang cukup berbeda. Sehingga untuk populasi cukup sulit untuk membandingkan antara populasi di Amerika Serikat dengan populasi di Indonesia. Yang kedua, dalam penelitian ini digunakan tes atau uji non-parametrik, di mana dengan penggunaan uji ini cukup sulit untuk mengeneralisasi hasil yang didapatkan dalam penelitian ke masyarakat awam, terutama ke populasi Indonesia. Bisa di next. Perkenalkan, saya Ida Iprendini dengan NIM 055. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan dari apa yang telah dijelaskan tadi. Berdasarkan kasus yang kami dapatkan, adapun tipe dari pertanyaannya adalah prognosis, di mana tipe prognosis ini dapat dijawab dengan studi cohort ataupun case control. Keyword dan jurnal yang kami gunakan yaitu menggunakan PICO model, di mana keywordnya adalah children dengan intracerebral hemorrhage, predictor factors berupa volume dari intracerebral hemorrhage, dan juga Glasgow Coma Scale, kemudian outcome dari mortality rate, disease progression, dan juga survival time. Adapun media yang kami gunakan adalah PubMed dan kami menemukan 7 jurnal yang sekiranya sesuai dengan kasus. Dan 1 jurnal yang kami pilih untuk ditelaah berjudul Outcomes in Children with Hemorrhagic Stroke. Kami melakukan critical appraisal dari validity aspeknya, importance aspek, dan applicability aspek. Dari ketiga hal tersebut, kami menghubungkan dengan kasus sehingga menemukan evidence applicability-nya seperti yang telah dijelaskan tadi, karena studinya bersifat non-parametrik dan juga populasinya berbeda, jadi sebenarnya tidak 100% applicable. Namun jurnal ini masih tetap bisa dijadikan referensi, mengingat hasilnya yang statistically significant, di mana dengan ICH rasio lebih dari 4% itu memiliki prognosis yang buruk, terutama di quality of life. Bisa di next. Baik, dari presentasi kami, hal tersebut yang dapat kami sampaikan. Jika ada kesalahan ataupun kekurangan, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya.